Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Sanggaria. Saya dari kelas B, NIM saya 21010400041. Saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester saya, yaitu tentang kimia dasar. Yang pertama, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% atau B/B, zat terlarut mempunyai kecepatan 1,17 gram per mililiter. Jumlah molekul Cl yang terdapat dalam 100 ml landan tersebut adalah ArCa sama dengan 40 Cl. Diketahui sama dengan persennya sama dengan 6%, P sama dengan 1,17 G per ml. MR-nya sama dengan 40 plus 35,5 sama dengan 75,5. Kemudian V-nya sama dengan 100 ml 0,1 L. Di sini yang ditanya adalah jumlah molekul Cl yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah. Penyelesaian yang dapat saya ambil yaitu M-nya sama dengan persen dikali 10 dikali P kemudian di per MR, atau sama dengan 6 dikali 10 dikali 1,17 kemudian di per 75,5 sama dengan 0,95. NCaCl-nya sama dengan M dikali V sama dengan atau 0,93 dikali 0,1 sama dengan 0,093. CaCl2-nya atau Ca21 ditambah 2Cl atau 0,093 atau 0,93 0,186. MCl-nya sama dengan M per V sama dengan 0,186 per 0,1, maka hasilnya sama dengan 1,86 mol. Kemudian soal yang berikutnya adalah sebanyak 4 Gr cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam ml air jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 m, maka kemurnian atau kadar H2SO2 dalam cuplikan tersebut adalah. Penyelesaiannya diketahui MB-nya sama dengan 0,8, VB-nya sama dengan 25 ml, B-nya sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 2. Diketahui sama dengan kemurnian atau kadar H2SO4 dalam cuplikan penyelesaian MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. MA dikali VA dikali 2 sama dengan 0,8 M. Kemudian dikali 25 dan dikali lagi dengan 1. M dikali mola dikali 2 dikali 20. Maka M-nya sama dengan 20 mol per 2 sama dengan 10 mol. Massa H2SO4 sama dengan mola dikali MR sama dengan 10 mm dikali 98. Hasilnya sama dengan 980 mg. Kemudian dikecilkan menjadi 0,989. Massa persennya H2SO4 sama dengan massa yang diliterasi per massa cuplikan kemudian dikali dengan 100%. Sama dengan 0,98 per 4 kemudian dikali 100%, maka hasilnya adalah 24,5%. Kemudian yang berikutnya adalah sebanyak 10 mol campuran metana dan propona memerlukan 32 mol oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dari propona dalam campuran tersebut masing-masing adalah, dan dalam artian gas metana dan gas propana
dibakar gas metana sama dengan CH4 ditambah 2O2 atau CO2 ditambah 2H2O. Sedangkan gas propana sama dengan C3H8 ditambah SO2 atau 3CO2 ditambah 4H2O. Maka VCH4 sama dengan X, VO2 atau CH4 sama dengan 2X. VC3H8 sama dengan 10 kurang X, VO2 atau C3H8 sama dengan 5 atau 10 kurang X. VL campuran sama dengannya 32. Kemudian menentukan volume metana atau CH4. Di sini yaitu 2X ditambah 5 atau 10 kurang X sama dengan 32. Kemudian 2X ditambah 50 dikurang 5X sama dengan 32. 50 dikurang 32 nya sama dengan 5X dikurang 2X. Sedangkan 18 nya sama dengan 3X. X nya sama dengan 18 per 3. Kemudian X nya sama dengan dikecilkan menjadi 6 liter. Kemudian yang berikutnya menentukan volume propana atau C3H3. Kemudian dikali V-nya C3H8 sama dengan 10 dikurang X sama dengan 10 kurang 6, maka hasilnya adalah 4 liter. Yang berikutnya adalah terdapat 100 gram larutan NaNO2 10% berat dalam suatu botol per reaksi. Berapa gram NaNO2 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, larutan NaNO2 10% dalam 100 gram sama dengan 10% dikali 100 gram sama dengan 10 per 100 dikali 100 gram, maka sama dengan 10 gram. Apabila ingin membuat larutan NaNO3 20% dalam 100%, maka sama dengan 20% kali 100 gram, maka sama dengan 20 per 100 dikali gram, maka hasilnya adalah 20 gram. Maka banyaknya larutan NaNO3 yang harus dilanjutkan sama dengan 20 gram dikurang 10 gram, maka hasilnya adalah 10 gram. Yang berikutnya adalah suatu reaksi berlangsung sesuai dengan peranan reaksi berikut. Fe2 ditambah O2 atau Fe2O2 disebut juga reaksi belum setara. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,3 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. A. Zat apakah yang bertindak sebagai perkaks pembantu dan berapakah setara zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu? B. Hitunglah fraksi Ma, Fe2 dan O2. Kemudian yang C, hitunglah kemolaran yang Fe2O2 terbentuk. Di sini saya menggabungkan jawaban saya, yaitu penyelesaiannya yaitu menyetarakan persamaan reaksi terhadap dengan metode aljabar atau sama dengan Fe2 ditambah O2 atau F2O2. Cara kerja metode aljabar Fe2 ditambah O2 atau Fe2O2 sama dengan A titik Fe2 ditambah B dikali O2 sama dengan C titik Fe2O2. Dan rumus yang dipakai pertama kita ambil dari kiri ke kanan. Bisa dari Fe A sama dengan 2C atau O2B sama dengan 3C. Di sini kita bisa melihat bahwa huruf yang lebih banyak adalah C sama dengan 1. Dan A sama dengan 2 atau 1 sama dengan 2. 2B-nya sama dengan 3 sama dengan 3 atau 1. 2B-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 3 per 2. Dan sekarang dipecahkan lagi supaya
bilangan bisa hilang. A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan 3/2, C-nya sama dengan 1, dan A-nya sama dengan 4, dan B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Hasil yang diperoleh 4 Fe tambah 3O2 atau 2 Fe 2O3, yaitu cara menentukannya per reaksi pembatasan. Cara tentukan pada reaksi pembatas adalah 4 Fe2 atau per reaksi ditambah O2 Fe2O2 atau hasil per reaksi. Mencari mol Fe2 sama dengan Gr per Ar sama dengan 0,05 per 1,5 gram sama dengan 0,1 Ma. Ma-nya MaO2 sama dengan Gr per Mr sama dengan 0,05 per 1,5 sama dengan 0,05 per 1,5 sama dengan 0,1 mol. Dan mol yang kita dapatkan di sini yaitu kita akan kaitkan hasilnya dengan nilai molar. Yang pertama menentukan per reaksi. Jumlah mol Fe2 per koefisiennya Fe2 sama dengan 0,1 per 4 sama dengan 0,025. Per reaksi yang kedua yaitu jumlah mol 02 atau koefisiennya 02 sama dengan 0 per 03 per 3 sama dengan 0,67. Yang berikutnya, cuka pasar 4%, B mempunyai density 1,0058 G cm. Berapakah molaritas dan normalitas cuka pasar itu? CH3COOH atau asam cuka. Penyelesaiannya yaitu molaritas yang pertama sama dengan 10 dikali massa jenis kali persen di per mr. Molaritas yang kedua di sini yaitu 10 dikali 1,0058 GIML 9, ml kali 4 di per 60. Molaritas yang berikutnya adalah 0,67 M atau 0,67 M CH3COOH sama dengan 0,67 N. CH3-nya sama dengan COOH. Yang berikutnya adalah apa makna berikut? 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Kemudian berikutnya 25 ppm P2O5 dalam 1 HA tanah. Penyelesaian yang pertama yaitu A. Makna 25 ppm di situ Fe dalam 100 ml air sungai terdapat 0,0025 ml Fe karena 0,0025 merupakan 25 per sejuta dari 100 ml. Kemudian menghitung jumlah Fe pada 25 ppm Fe dalam 10 ml air sungai sama dengan diketahui sama dengan ppm-nya sama dengan 25. V larutan atau air sungai sama dengan 100 ml. Ditanya V-nya Fe sama dengan, maka jawab V Fe-nya sama dengan V larutan dikali ppm di per 100, maka sama dengan 1000 ml dikali 25 kemudian di per 100, maka hasil yang kami dapat adalah 0,0025 ml. Yang B, 25 ppm P2O5 dalam 1H tanah adalah dalam setiap 1H tanah terdapat 0,000025 ml P205 karena 0,000025 ml merupakan 25 per sejuta dan 1H tanah sama dengan 25 per 1 juta dikali 1 sama dengan 0,000025 ml. Yang berikutnya adalah diketahui Mr sama dengan 60 Gr per mol. Massa sama dengan 90 Gr. ml-nya sama dengan 500 ml. Kemudian Tb-nya sama dengan 1,55 derajat Celcius. Ditanya ml2 sama dengan 2,5 G. Tb1 sama dengan V2 Tb. Jawaban yang saya ambil yaitu molal sama dengan 90 R di per 60 dikali 1000 per 500 sama dengan 90 per 30, maka hasilnya adalah 3 molal. Kemudian Tb nya sama dengan M dikali Kb
sama dengan 1,55 sama dengan 3 dikali KB. KB sama dengan 1,95. Yang berikutnya TB1 sama dengan 1/2. TB1 sama dengan 1/2 dikali 1,55 maka sama dengan 0,775 derajat Celcius. TB1 nya sama dengan M dikali KB. 0,775 sama dengan M dikali 100 1593. Kemudian M sama dengan 0,401. M nya sama dengan GR per MR sama dengan 1000 per ml. 0,401 sama dengan GR per MR sama dengan 1000 per ml. Dan 0,401 sama dengan GR per 60 sama dengan 1000 per 1200. Dan 0,401 sama dengan GR per 72. Dan GR hasil akhirnya sama dengan 29 GR. Yang berikutnya nomor 9, ATB nya sama dengan TB larutan TB pelarut sama dengan 102,6. Oke, 100 sama dengan 2,6 derajat Celcius. Hitunglah konsentrasi larutan glukosa dalam nota sama dengan ATB. ATB-nya sama dengan M dikali KB. M-nya sama dengan ATB per KB air sama dengan 2,6 derajat Celcius. Kemudian diper dengan 0,52 maka sama dengan 5 molal. ATF-nya sama dengan 5 kali KF air sama dengan 5 kali 1,86 atau nilai KF sebesar 1,86 sama dengan hasilnya 9,3 derajat Celcius. ATF sama dengan titik didih zat pada pelarut titik didih larutan sama dengan TF air ke ATF sama dengan 0 derajat Celcius kurang 9,3 derajat Celcius maka sama dengan min 9,3 derajat Celcius. Soal yang nomor 10 yaitu diketahui massa senyawa sama dengan 7,480 gram sama dengan V nya sama dengan 300 ml dan N nya sama dengan 1,43 atm. Kemudian T nya sama dengan 27 derajat Celcius. Sedangkan persen C nya sama dengan 41,8 derajat Celcius. Persen H sama dengan 4,7%, persen O nya sama dengan 37,3%. Yang ditanya rumus senyawa, maka di sini kami menjawab yang pertama menentukan kandungan nitrogen atau N. Persen N nya sama dengan 100%, kurang atau persen C ditambah persen H ditambah persen O. Sedangkan persen N sama dengan 100% kurang 41,890 ditambah 4,7 ditambah 37,3%. Persen N sama dengan 16,2%. Yang berikutnya menentukan massa kandungan masing-masing unsur. Misalkan massa total adalah 100 gram, massa C sama dengan 41,8 diper 100 kali massa total. Maka massa C nya sama dengan 41,8 per 100 dikali 100. Dan massa C sama dengan 41,8 gram. Massa H nya sama dengan 4,7 per 100 dikali massa total. Massa H sama dengan 4,7 per 100 dikali 100. Dan massa H nya hasilnya sama dengan 4,7 gram. Massa O sama dengan 37,3 per 100 kali massa total. Massa O sama dengan 37,3 per 100 dikali 100. Atau hasil massa O nya adalah 37,3 gram. Dan massa N nya sama dengan 16,2 per 100 dikali massa total. Massa N nya atau sama dengan 16,2 per 100 dikali 100. Massa N sama dengan, maka hasil massa N nya sama dengan 16,2 gram. Menentukan MR rumus molekul. T nya sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 maka hasilnya sama dengan 300 K. N nya sama dengan N per V kemudian dikali dengan R kali T. N nya sama dengan massa per MR kemudian dikali 100 per ml kali R kali T. Maka 1,43 sama dengan 7,480 per mr kali 1000 per 300 kali 0,082 kemudian dikali dengan 300.
maka 1,43-nya sama dengan 7,480 per mr, kemudian dikali 82. mr-nya hasilnya sama dengan 7,480x mr dikali 82. mr-nya sama dengan 428,92, maka mr yang aslinya adalah 429. Diketahui P. Soal yang berikutnya nomor 11, yaitu diketahui P sama dengan 0,5 ton. Sama dengan 0,5 ditambah 1000 sama dengan 50 kg, atau TF sama dengan 1 derajat Celcius. Penggunaan persamaan titik Bekuut atau DTB sama dengan M dikali KB sama dengan 50 KB dikali 1 derajat Celcius, maka sama dengan 50 derajat Celcius. Gramnya sama dengan 78,629 gram kurang 78,630 gram. NaCl sama dengan 78,63 kg. Soal yang berikutnya 12, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa alkana adalah. Rumus pada reaksi pembakaran sempurna terkena CaH27. Reaksi yang terjadi pada pembakaran sempurna pada senyawa dekana adalah 2 CiO H22 ditambah 3,02 atau 2OCO2 ditambah 22H2O. Soal yang berikutnya yaitu 13, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin. Contohnya yaitu pada mesin kendaraan bermotor dapat berlangsung sempurna dan tidak sempurna. Jika bensin dianggap tersusun dari senyawa oktana, maka pembakaran sempurna bahwa akan menghasilkan energi. Reaksi pembakaran sempurna dan bensin C8H18 2C8H,8 ditambah 25O2 atau 16CO2 ditambah 18H2O. Yang berikutnya reaksi pembakaran tidak sempurna dan bensin C8H28 atau 2C8H8 ditambah 17O2 atau 16CO sama dengan 18H2O. Soal yang berikutnya adalah reaksi-reaksi pada alkana. Spesifik terhadap reaksinya, reaksi-reaksi tersebut antara lain adisi, substitusi, eliminasi, oksidasi, dan reaksi yang terjadi pada dua elemen tanah TNaOH. Yang paling mungkin terjadi adalah reaksi substitusi atau disebut CH3 kurang CH2 kurang CHBI sama dengan CH3. Kemudian ditambah NaOH atau CH3 per CH2 kurang CHOH kurang CH3 ditambah NaBr. Soal yang berikutnya 15, yaitu jawabannya adalah CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH ditambah NaCl kemudian ditambah X. X-nya adalah CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH3 CiL. Merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap 3. Soal yang berikutnya adalah reaksi eliminasi adalah salah satu garis reaksi organik di mana dan substitutun diperbolehkan dari suatu molekul bal di dalam mekanisme 1 atau 2 tahap. Contoh pertama, gambar yang pertama sama dengan bentuk eton A sama dengan eto OH. Kemudian 60% ditambah 20% ditambah 19%. Kemudian contoh soal yang berikutnya yaitu definisi dari biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan tentang struktur dan interaksi bermolekul yang bertugas menyusun sel dan mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia. Yang berikutnya nomor 18, kimia sangat dianggap sebagai peranan yang paling penting karena kimia biasanya disebut juga sebagai ilmu pengetahuan pusat
karena menjembatani ilmu-ilmu pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi, dan dalam reaksi kimialah yang dapat membentuk zat-zat yang berbeda. Soal yang nomor 19. Maksud dari perubahan kimia dan energi di sini yaitu adalah perubahan pada suatu zat yang dapat merubah sifat-sifat kimianya sehingga dapat menghasilkan zat-zat yang baru. Yang kedua, maksud dari energi di sini yaitu ia dapat berubah yang awalnya suatu energi dan akan berubah menjadi suatu energi yang lain. Contoh soal nomor 20 adalah molekul raksasa dengan rantai sangat-sangat panjang yang tersusun dari molekul-molekul sederhana atau monomer atau senyawa yang termaksud makromolekul adalah polimer dan bermolekul atau karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian soal nomor 21 yaitu saya akan menjawab yaitu memiliki fungsi untuk menjaga cairan dalam tubuh, menjaga keasaman darah atau pH, dan membantu fungsi kerja otot, dan tubuh membutuhkan air dan jumlah yang tepat baik di dalam maupun di luar sel tubuh. Elektrolit terutama natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan melalui osmosis. Kemudian soal yang terakhir yaitu saya akan menjawab yaitu vitamin termaksud sebagai senyawa organik adalah sekelompok senyawa organik berbotot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme organisme. Secara istilah di sini yaitu vitamin sebenarnya sudah tidak dapat untuk dipakai dalam pengertian biokimia karena tidak memiliki kesamaan struktur atau tetapi akhirnya dipatahkan dalam konteks ilmu kesehatan dan gizi. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semua.